Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memahami apa yang Ustaz sampaikan tadi ya cukup memusingkan, betul, cukup pusing. Jadi namun dalam ini kita tetap berusaha bagaimana untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab tadi dikatakan ada ilmu, kemudian ada di amal, kemudian yang paling tinggi itu adalah hakul yakin. Ini adalah yang melihatnya basiroh. Jadi bagaimana kita untuk bisa mewujudkan basiroh ini dalam diri? Apakah basiroh itu bisa diwujudkan di dalam diri kita untuk bisa meningkatkan pendekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Kira itu sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya dengan riyadhah dan mujahadah, Pak. Apa arti riyadhah? Mengulang-ulang zikir yang diberikan guru, lalu mujahadah bersungguh-sungguh, dan yang ketiga ma'rifah, berma'rifat, berilmu, dan yang paling cepat tuh yang nomor 3, paling cepat. Maka kajian-kajian ma'rifatullah mestinya sekarang sudah nggak jadi aib lagi, sudah nggak malu-malu lagi orang ngaji ma'rifatullah. Kajian kitab ini, kitab Al-Hikam, adalah salah satu mengarah ke sana, mengarah ke ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dibicarakan Allah aja, bicarakan Allah, hubungan kita dengan Allah, masalah kita dengan Allah, itu Pak, nanti muncul sendiri itu. Tapi karena ngajinya cuma sekali sebulan, susah Pak. Saya nggak minta jadwal lagi Pak ya, udah nggak ada jadwal lagi, udah cukup udah 2 kali ya. Udah ada risalah Kusyairiyah, udah ada hikam, itu udah cukup ya. Bahkan kalau perlu sekali juga nggak apa-apa ya. Kalau saya ngaji 2 kali seminggu, ngaji ma'rifatullah, belum lagi kita buat kajian sendiri di Ribat, itu bisa 3 kali, bisa 4 kali Pak. Ma'rifatullah itu melahirkan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada rindu, masa sekali seminggu doang, sekali sebulan doang? Nggak mungkin. Bisa maunya tiap hari kita ngomongin Allah. Itulah yang terjadi nanti pada ahli surga, ketika mereka sudah bosan dengan nikmat seksual, udah bosan dengan nikmat makan dan minum, nikmat main-main, ngegame. Di sono kita terbang langsung Pak. Semua yang ada di game-gamenya antum tuh ya itu nanti ada semua tuh Indra, ada semua nanti di sono. Yang dibayangkan orang bisa pindah-pindah planet, nanti di sono bisa semua. Nanti orang bosan, ada kejenuhan yang nggak tahan. Makanya Allah muliakan ahlul firdaus. Orang firdaus ini karena mereka menjaga ma'rifatullahnya pagi dan sore. Dia zikir pagi, zikir sore, subuh, maghrib, itu dia tunggu dan dia merindukan. Setiap kali kita merindukan Allah, sebanyak itulah nanti kita merindukannya dan diberikan ru'yatullah nanti di surga. Jadi siapa yang Allah perlihatkan dirinya nanti di surga, itu orang-orang yang setiap mau subuh dia rindu ke masjid, mau ketemu Allah di masjid. Allah bukan di masjid, ini cuma media aja. Mau maghrib dia datang. Maka Ibnu Umar mengatakan, kami sahabat Rasulullah nggak ada tuh datang ke masjid udah azan, nggak ada. Kami datang dan rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Kami berduyun-duyun masuk masjid, macet tuh Pak. Kalau zaman sekarang udah macet duluan tuh. Sebelum maghrib itu udah rame masjid, sebelum subuh udah rame masjid. Mereka dulu begitu sahabat Rasulullah. Maka Allah kasih rahasia mereka ini, dan sampai zaman sekarang siapa yang menjaga 2 waktu ini, Allah akan memperlihatkan dirinya melepas semua kerinduan ahli surga firdaus 2 kali sehari, semalam, pagi sore. Tapi seharinya, sehari semalamnya sama dengan 1000 tahun dunia. Pagi sampai sore 500 tahun, sore sampai malam 500 tahun. Gimana nasib orang yang cuma minta bidadari 72 terus bunuh orang? Itu waras nggak sih Pak, Ibu?
Waras nggak? Saya mau dapat nikmat bidadari 72, terus saya ngebom orang, itu waras nggak sih? Maka saya mau mengetuk pintu hati siapapun yang berjuang fisabilillah, yang pakai hati nurani dong, karena Allah suruh. Pakai akal yang sehat karena Allah perintah, afala ta'qilun. Maka memakai akal adalah memakai Quran, memakai qalbu adalah memakai spiritnya Quran, bukan cuma pakai dalil-dalil tertulis saja. Dalil tertulisnya begitu, prakteknya kayak tadi 72 bidadari mah dikit. Semasa di dunia Sayyidina Daud punya gundik 1000 Pak, pelayan cantik-cantik semua itu 1000, dan seluruh dunia, bukan cuma wilayah Arab, Israel, Romawi, Persia, enggak, seluruh dunia dia punya. Begitu juga Nabi Sulaiman, seluruh dunia dia punya. Kaisar di Cina punya pelayan gundiknya 5000, nggak sempat menggang kali ya, kubur meninggal. Dan di sana nggak perlu pakai obat kuat Pak, semua minuman surga itu obat kuat, nggak perlu di sana. Nah, kita mau dapat syahwat fasilitas surga atau mau ketemu yang punya surga? Kalau mau ketemu yang punya surga, wajib belajar ma'rifatullah, wajib belajar ma'rifatullah. Bapak sholat 1000 rakaat nggak akan ketemu kalau nggak kenal Allah. Makanya dari awal kita sudah sering katakan, lebih afdal ngaji apa sholat sunat? Ngaji. Ngomong begini, ngomong tentang Allah, itu Allah lebih suka Pak daripada sholatnya nggak khusyuk. Antum nih sholat sekarang, kita lagi ngaji, pasti pikirannya kemana-mana, atau merasa diri, wah ustadz nih nggak bener nih, orang lo udah syuruk masih aja gitu ya. Semoga nggak begitu Pak ya. Tapi saya yakin bertengkar tuh di pikirannya, mau ngaji pas sholat sunat, mau ngaji pas sholat sunat, mending ngaji aja dulu. Tapi bapak yang mungkin mau buru-buru silakan, mungkin mau kerja, Sabtu mau kerja apa Pak? Dikerjain kali ya. Jadi ngomongin begini nih, ngomongin sifat Allah, ngomongin surga Allah, ngomongin tentang Allah, itu Allah lebih suka daripada kita baca Quran berlapis-lapis tapi nggak ngerti. Tapi kalau bapak ngerti kok bahasa Quran, di situ banyak sifat Allah, Allah juga suka. Jadi kapan baca Quran jadi mulia? Kalau saya baca Quran dan saya ngerti di situ sifat-sifat Allah. Saya mau tanya nih, kita senang nggak dibicarain kebaikannya sama orang? Kita, narsis ini pancaran dari narsisnya Allah. Makanya Allah mengatakan al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu, keujuban itu milikku semua, bukan milik kalian. Maka yang boleh sombong cuma Allah. Sombong artinya merasa besar. Lalu kita bicarakan kebesarannya, makanya Allah suka sama orang-orang begitu. Daripada sujud pikirannya kemana-mana. Ya, ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah. Orang bicara ilmu tentang Allah, satu bab saja itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Lebih utama Pak. Tapi jangan karena ngaji terus ninggalin sholat, gak bener juga ya. Kita udah bersama Allah nggak perlu sholat, kan ada yang ngomong begitu. Ngapain sholat? Allah udah dalam diri. Ini sombong lagi nih orang ya, sombong lagi nih orang. Jadi caranya yang ketiga tuh paling Pak, di umur kita sekarang yang paling cepat ma'rifat, berma'rifat. Karena kalau ngikutin Syabdul Qadir kuat nggak Pak? Nggak tidur 20 tahun, nggak tidur malam hari, siang aja tidurnya Qailullah. Kuat nggak? Ini aja udah ubanan Pak ya. Nggak mungkin kita nggak kuat ngikutin Abu Hurairah tiap malam 12.000. Kita nggak kuat kayak Zainal Abidin setiap hari 1000 rakaat. Makanya namanya Zainal Abidin, namanya Ali bin Husain bin Ali, gelarnya Zainal Abidin. Ini ada Habib Zainal Abidin ya, ya Habib Ali juga kali namanya. Itu nggak kuat Pak kita. Ada yang sholawat di sini 1000, itu udah gempor ya. Paling-paling cuma sholawat habis sholat, kayaknya udah soleh banget gitu ya. Paling-paling zikir pagi sore. Enggak, mereka kekasih Allah, kasih Rasulullah, sholawatnya bahkan setiap nafasnya. Beda sama kita nggak kuat ngikutin itu Pak.
Abu Yazid Al-Bustami, di zaman yang dulu masjid itu susah, salah satu amalannya adalah sholat di masjid, jalan kaki. Ini Masya Allah, masjid kita ini dekat nggak ke komplek? Pakai mobil Pak, belagu ya, sombong amat itu. Tapi nggak sombong lah ya, barangkali mobil tenang juga dibawa ke masjid. Modus ngeles ya. Abu Yazid amalannya apa Pak? 1000 masjid di zamannya dia kunjungi jalan kaki. Ingat-ingat di masa kecil dulu Bapak punya masjid di kampung, itu cuma satu kecamatan satu masjid. Saya masih ingat masa kecil saya begitu. Bapak saya cerita tuh, masjid kita cuma sholat di masjid ini. Satu kecamatan Pak sholat di situ, jalan kaki. Bayangkan ini 1000 masjid. Abu Yazid Al-Bustami. Beliau jadi wali, hampir gagal jadi wali karena ngeludah dari masjid. Ngeludah di masjid Pak. Gak berani Abu Yazid itu selonjoran kakinya. Ini lagi Jumatan, kakinya selonjoran ya. Nggak punya adab ya. Tapi kalau ada orang kiri kanan kita begitu, kita nggak punya hak marah Pak. Gurunya yang boleh marah ya, kecuali kita mau nasihatin. Lagi pengajian, ini banyak Pak yang pengajian sama saya yang alirannya beda sama kita. Itu kalau nanya kakinya dinaikin satu, terus satunya, oh Ustaz, nah gitu gaya nanyanya gitu. Ngetes, awalnya ngetes, habis ngetes baru bersila baik-baik ya. Karena yang dia tes ternyata singa. Dicabik-cabik ya. Dia ngetes dalil, kita habisin dalilnya. Itu terjadi. Diingetin, disindir dalam khutbah, oh malah tambah selonjor kakinya ya. Tapi orang begitu nggak usah dikata-katain Pak. Kenapa? Dia lagi berperang dalam dirinya ya. Dia lagi berkecamuk itu, mana yang benar, merasa diri paling benar, itu lebih repot lagi. Maka kita beruntung nih, alhamdulillah dari tadi nggak ada yang selonjoran ya. Kalau mau kayak gitu Pak, kayak Mas itu tuh, kakinya naikin terus kita begitu. Nah itu sunnah, coba praktekin rezeki, bisa nggak? Bukan gitu tuh. Kayak gitu Pak. Jadi kalau pegel Jumatan kayak gitu Pak, jangan selonjoran, nggak sopan. Lagi pengajian kita pegel nih, kesemutan, duduk begitu. Itu duduknya hampir 80% sahabat begitu duduknya. Jadi karena mereka lama ketemu Nabi. Cuma di negeri kita punya tradisi lain karena orang keraton. Ini agak berat. Kita duduk begitu dia nggak sopan. Tapi di masjid insya Allah aman lah ya. Ya silakan kalau mau duduk begitu. Taib. Udah 6:10. Mau lanjut? Cukup. Saya rasa cukup. Bapak saudara Allah, semoga kita dibimbing oleh Allah, diangkat derajatnya dari ilmu yakin kepada ainul yakin dan naik kepada hakul yakin, hakul basirah, yaitu bermakrifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka ridhak. Ya Allah, dengan berkah salawat kepada nabimu dan Al-Quran yang kau turunkan kepada nabimu, faftah qulubana, maka bukakan mata hati kami. Allahumma rzuqna ridhak. Ya Allah, berikan kami ridhamu. Allahumma ja'al sayyiatina sayyiat man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan kami kesalahan orang-orang yang masih engkau cintai. Wala taj'al hasanatina hasanat man abghadta. Ya Allah, jangan jadikan amal soleh kami amal soleh yang bersumber dari orang yang engkau murkai. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan memandangmu di dunia dan di akhirat, memandangmu di dunia dengan mata batin, memandangmu di akhirat dengan mata zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.